ya. Tinggal dulu ya. Banyak kepala daerah di Lampung yang maju kembali dalam pilkada pada November mendatang. Hal ini berpotensi terjadinya ASN, camat, hingga kepala desa dan lurah tidak netral dalam pilkada dan jadi tugas penting para pejabat sementara kepala daerah untuk mencegahnya. Di antaranya dilakukan penjabat atau PJ Bupati Lampung Utara, Aswarodi. Ia dan Bawaslu mengumpulkan ratusan ASN, camat, hingga kepala desa se-Lampung Utara untuk diikrar atau disumpah menyanggupi tidak terlibat dalam politik pilkada, baik secara langsung maupun terselubung. Sanksi bagi pelanggar aturan ini yakni berupa penundaan naik pangkat hingga terberatnya dipecat sebagai PNS dan dipenjara. Terjadi konflik dan pelaksanaan daripada pilkada ini berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan. Kepala desa ya, yang pertama untuk bersikap netral, yang kedua untuk memfasilitasi agar proses pilkada serentak ini bisa berjalan dengan sukses. Pasca penetapan calon dan pengundian nomor urut sudah ada calonnya, jadi tidak boleh lagi bermain-main dengan itu. Mungkin rekomendasi Gakum untuk pemerintah daerah melalui Pak Bupati bisa sampai ke sanksi berat pemberhentian kalau memang dirasa ada pelanggaran pidana yang dilanggar oleh desa atau lurah. Kepala desa mempunyai pasukan, jangan sampai pasukan ini diarahkan untuk ke kanan atau ke kiri, ke depan atau belakang seperti kata Pak Biji tadi, harus di posisi kalau dianalogikan di personelin mobil itu di huruf N, jadi benar-benar netral. Berdasarkan data Bawaslu Lampung, pada Pilkada 2020 terdapat 32 PNS yang terbukti melanggar netralitas pilkada, kemudian dijatuhi sanksi disiplin. Pada pemilu 2024 terdapat 10 PNS yang dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan mutasi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Hanya dari sebuah ruangan sekitar 4 x 4 meter, sekelompok anak muda berhasil menciptakan permainan daring yang sudah diakui internasional. Ruangan kreatif ini berada di perumahan Bumi Kedamaian, Bandar Lampung. Tidak hanya satu atau dua, mereka kini sudah membuat 15 game. 2 game buatan mereka bahkan mendapat penghargaan di tingkat Asia Tenggara pada beberapa bulan lalu. Game buatan mereka nantinya bisa diunduh secara gratis di platform digital. Menyasar pasar anak muda, jenis game yang mereka kembangkan bertema kesehatan mental dan sosial masyarakat. Pasalnya, masalah ini masih jadi isu yang ramai diperbincangkan di dunia maya. Mungkin berangkat dari tadi ya, kita udah bikin 10 game gagal. Saya waktu itu mengevaluasi nih, kira-kira apa sih yang bikin ini gagal dan apa sih yang saya mau untuk bikin game gitu ya. Kenapa harus bikin game? Apa yang saya mau? Nah, saya cerita dulu tuh, ternyata sampai dapat jawaban kalau saya tuh pengen bikin game karena pengen ngasih kesan di dalam game itu. Jadi setelah saya dapat fokusnya atau dapat tujuannya, saya jadi merubah arah bikin game ya, daripada game-game santai casual, sekarang langsung berubah ke game-game serius yang dengan berat di cerita gitu. Nah, setelah perubahan direksi tadi, salah satu game yang kami buat adalah namanya The Sunshine of Us, atau kalau bahasa Indonesia Menggapai Matahari. Itu sebuah game visual novel tentang mental health awareness atau kesadaran tentang isu kesehatan mental. Kami ngebuat game itu agar orang-orang yang pada saat itu belum aware atau belum sadar sama isu kesehatan mental, atau ada temennya yang punya isu kesehatan mental tapi dibully atau dikata-katain. Nah, kami ingin buat itu dan menyebarkan kesadaran mental kalau itu tuh isu serius, bukan untuk main. Dan itu sangat bahaya kalau misalnya kita punya teman tapi kita malah bully mereka di saat mereka membutuhkan pertolongan kita. Meski minim dukungan dari pemerintah daerah, mereka bertekad akan terus berkreasi dan mengharumkan nama Lampung. Mereka terus berinovasi hingga game yang mereka kembangkan bisa diterima masyarakat umum. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan seniman berkumpul dan menampilkan pertunjukan musik, teatrikal hingga tari tradisional di sebuah tempat wisata di Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Minggu malam kemarin.
Selain itu ada juga kegiatan diskusi film sebagai langkah memajukan dunia perfilman di Lampung. Para peserta antusias mengikuti kegiatan yang digelar selama 3 hari ini hingga selesai. Mereka menginap di tenda-tenda yang sudah disiapkan. Peserta ternyata tidak hanya dari Lampung, namun ada yang datang dari Jambi, Palembang, hingga Jakarta. Mereka berkumpul di kegiatan bertajuk Lampung Art Camp 2024 ini untuk mencari ide-ide kreatif dalam dunia seni. Lampung Art Camp ini adalah program kegiatan dari Dewan Kesenian Lampung dan inisiasi dari kawan-kawan seniman dari komite-komite untuk bagaimana kita bisa membangun aspirasi dari seniman seluruh Lampung untuk kebijakan pembangunan di bidang seni budaya. Pertama, tujuannya kita ingin kawan-kawan seniman itu bisa berinteraksi satu sama lain dalam bentuk diskusi, dalam bentuk rencana, dalam bentuk wawasan kesenian, gitu. Sehingga tidak ada yang seniman yang merasa tersingkirkan. Kita rangkul, kita ajak sama-sama untuk membangun hubungan berkesenian dengan baik satu sama lain. Oke. Di sini saya melihat teman-teman juga bersemangat untuk mengikuti semua kegiatan. Terus ada suasana terutama kami yang di lingkup seni rupa ini ya sebelumnya belum saling kenal hingga mengenal, bertukar ide soal karya gitu. Itu salah satu yang buat saya jos banget. Ya harapannya sih setelah nanti keluar dari sini, setelah berproses tentu teman-teman lebih bersemangat ya untuk berkarya sesuai dengan komite masing-masing. Kan ada seni rupa, ada sastra, ada teater, ada musik, apalagi tradisi film juga. Artinya setelah dari pertemuan semacam ini ada semacam gagasan atau ide-ide baru yang kolaborasi ya? Ya bisa dikolaborasi. Kegiatan hasil kerjasama dengan Dewan Kesenian Lampung ini akan terus dilakukan setiap tahun untuk mengapresiasi para seniman Lampung. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.